Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga ngobrolin tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan seperti biasa, saya masih di sawah dan barusan habis nyangkul-nyangkul, jadi ngeratain tempat teman-teman ya. Nah, biasa teman-teman ya. Hari ini di season kali ini kita ngobrol lagi masalah tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa saya sering share video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis terhadap kalian? Yang pertama, karena cuman itu pengalaman saya gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, tujuannya biar kalian itu termotivasi, kemudian tercerahkan pikirannya gitu teman-teman ya. Biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hal yang paling menyenangkan itu untuk saya pribadi nih ya, ketika melihat orang yang sudah sembuh gitu teman-teman ya, kemudian orang yang sudah sembuhnya itu bisa beraktivitas lagi gitu teman-teman ya. Ketika melihat orang seperti itu gitu teman-teman ya, itu ada rasa senang teman-teman. Nah, makanya saya share videonya setiap hari. Tujuannya ya biar kalian itu termotivasi, kemudian mudah-mudahan tumbuh semangatnya gitu teman-teman, sehingga kalian itu tekadnya kuat lagi gitu teman-teman ya, demi terbebasnya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi seperti biasa ya, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Nah itu. Nah, hari ini lagi rame nih sekarang ini teman-teman ya. Banyak apa ya? Banyak gadis-gadis yang sedang jalan-jalan, banyak ibu-ibu yang sedang jalan-jalan, karena ya mereka mulai paham ya. Jadi ternyata refreshing itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah ini mereka habis pada makan-makan tuh, habis pada makan-makan. Tadinya mau makan-makannya itu di saung saya teman-teman ya, cuman tadi saya itu lagi kerja di sana, lagi maku-maku gitu teman-teman ya. Akhirnya dia milih saung yang di sana, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan tadi itu saya sekalian memberikan motivasi sama Bang Andri, karena Bang Andri sekarang itu ngekos di sini teman-teman ya. Jadi setiap hari saya bimbing, semoga saja bimbingan saya itu bermanfaat sama dia, kemudian dia itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan sekarang Bang Andri lagi nunggu di saung, nunggu saya bikin video teman-teman ya. Jadi sebetulnya hari ini itu mau pulang sih sebetulnya teman-teman ya, makanya Bang Andri juga sekarang lagi nunggu teman-teman ya, nunggu beres dulu saya bikin video. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, kemarin itu ada yang nanya, Pak alamatnya di mana? Untuk saya pribadi alamatnya teman-teman ya, kalian tinggal ketik saja Cimahi ya, atau misalnya ketik saja gedung pemerintah teman-teman ya, SDN Cibabat Mandiri 3, itu di Google Map ada ya. Itu rumah saya di situ teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini hanya sekedar silaturahmi atau sharing tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, silakan saja teman-teman. Tetapi untuk konsultasi saya larang teman-teman ya, karena saya itu bukan dokter ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis teman-teman ya. Tapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selang beberapa tahun sampai sembuh total. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya sharing ya, berbagi pengalaman, ayo teman-teman. Tetapi kalau misalkan konsultasi, saya tidak teman-teman ya, karena saya ini harus dokter ya, saya ini harus hipnoterapi, saya harus ahli medis gitu teman-teman. Tetapi kalau sharing, ayolah. Nanti kalau misalnya teman-teman yang dekat-dekat, misalnya kalau mau main cari alamatnya, tinggal ketik saja di situ di Google Map ya, SDN Cibabat Mandiri 3. Nah itu di situ saya teman-teman ya, gampang sebetulnya. Dan untuk setiap hari saya aktivitasnya di sini teman-teman ya, di sawah gitu teman-teman ya. Dan ini kabar Bang Andrinya nih sekarang nih. Halo Bang Andri. Alhamdulillah nih Bang Andri nih sehat, udah mulai bisa senyum dia.
Nah kemarin mah dia cemberut, nggak tahu punya utang, nggak tahu apa nih. Cemberut dia kemarin tuh. Tapi sekarang udah mulai senyum dia nih. Kemarin dia mukanya asem ya, cemberut. Ingat utang mungkin kali ya di kampung ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita hari ini seperti biasa ngobrolin tentang penyakit. Bukan penyakit sih sebetulnya ya, gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bukan penyakit teman-teman ya, tetapi gangguan ya. Jadi hanya sekedar gangguan saja. Nah makanya kalian jangan pernah ketakutan dengan yang namanya gangguan gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah gangguan biasa teman-teman ya. Gitu. Nah sekarang bagi teman-teman mau ngomongin apa lagi ya? Sebetulnya untuk bikin video itu saya agak bingung juga teman-teman ya, karena semuanya itu tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis itu semuanya udah di-share teman-teman ya. Makanya saya bingung, makanya bagi teman-teman yang bertanya juga kadang kalau misalkan saya lihat kolom komentar itu, aduh ini anginnya besar ya. Kalau seandainya lihat kolom komentar itu saya juga suka bingung ya, karena apa yang kalian tanyakan itu semuanya udah ada di YouTube itu teman-teman ya. Di video-video saya yang terdahulu itu ada teman-teman yang sudah komplit ya. Nah makanya saya selalu sarankan bagi teman-teman yang ingin bertanya itu, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, karena semuanya sudah komplit sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, kayak macam ada yang bertanya kan, Pak gimana nih tengkuk terasa berat nih sebelah sini gitu kan ya. Nah itu sebetulnya hasil atau efek dari psikosomatis teman-teman ya. Ada penegangan otot di situ, terasa berat. Nah cara menanganinya gimana? Hindari stres teman-teman ya, hindari stres, kemudian perbanyak minum gitu. Kemudian ada juga yang berkomentar itu, Pak saya sekarang itu dadanya lagi tidak nyaman katanya gitu. Nah itu dada untuk tidak nyaman itu bisa karena panas dalam gitu teman-teman ya, jadi dadanya terasa tidak nyaman gitu teman-teman. Kemudian bisa juga karena efek cemas gitu teman-teman, ada penegangan otot lah gitu teman-teman. Tengok orang yang sedang terkejut, orang yang sedang ketakutan teman-teman ya, pasti napasnya juga ngos-ngosan dan ada rasa tidak nyaman di dada. Nah itu teman-teman, solusinya gimana? Hindari stres, kemudian hindari panas dalam, kemudian sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman. Kemudian ada juga yang berkomentar, Pak kenapa nih di perutnya itu terasa sakit ya, di perut sebelah kiri, sebelah kanan itu terasa sakit gitu kalau misalnya dipegang. Nah itu sebetulnya masih ada kelebihan gas teman-teman ya, karena untuk gas itu kalau seandainya di lambungnya gitu teman-teman, kalau misalnya ada gasnya di bagian lambung itu nanti sensasinya itu sendawa kan ya. Nah tetapi kalau misalkan gasnya di bagian usus nanti larinya itu kentut. Nah itu teman-teman, tetapi karena mungkin kentutnya tidak lancar akhirnya ada penumpukan gas di situ ya, sehingga perutnya itu bagian bawah itu terasa sakit ya, kalau dipegang terasa sakit gitu teman-teman, terasa keras. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tapi kalau misalnya belum tahu penyebabnya, kalau itu dari gas gitu ya, samalah dulu juga mengalami ketakutan, kemudian mengalami apa ya, ya stres ya, takutnya itu penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini usus buntu, jangan-jangan ini ginjal dan sebagainya pokoknya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami apa ya, sakit di bagian perut bawah gitu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, itu sebetulnya dari gas saja sih sebetulnya. Ingat ya, kalau misalnya penumpukan gasnya itu di bagian lambung, nanti keluar secara alaminya itu kita sendawa teman-teman. Tetapi kalau misalnya penumpukan gasnya itu di usus, yang larinya nanti itu untuk kentut gitu teman-teman ya, kalau seandainya kentutnya tidak lancar, ada penumpukan gas di situ dan larinya kembung lah usus kita teman-teman. Dan kalau seandainya kita pegang itu terasa keras, terasa sakit di bagian bawah itu, biasanya seperti itu teman-teman ya. Apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman ya, perbanyak saja minum air hangatnya biar kentutnya itu terpicu dan nanti sakit bagian perutnya itu tidak ada lagi teman-teman. Tetapi kalian nggak usah heran teman-teman ya, kejadian seperti itu akan terus hadir ya. Kejadian seperti itu akan terus hadir kalau seandainya asam lambung kitanya itu ya belum normal teman-teman. Nah makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sangat dituntut sekali untuk mempunyai rasa sabar yang sangat tinggi teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain. Misal kalau misalnya kita sakit gigi dulu nih ya, kita sakit gigi dulu, kita beli obat di warung saja gitu teman-teman ya, selang 1-2 hari atau paling lama 1 minggu udah beres.
Nah itu teman-teman, tetapi untuk asam lambung dan asam psikosomatis ini pemulihannya tidak seperti itu teman-teman ya, butuh proses teman-teman, dan prosesnya itu ya memang lumayan memakan waktu teman-teman ya, tergantung daripada siapa orangnya. Orang yang paling rajin melakukan metodenya pasti bakalan lebih cepat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu dituntut harus punya rasa sabar yang sangat tinggi, kemudian tekad yang kuat, kemudian semangat yang mantap juga gitu teman-teman ya, biar cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, saya mau jalan-jalan ke sana, cuman malu ya. Ada ibu-ibu di sana lagi duduk nongkrong di saung saya teman-teman ya. Kemudian saya mau ngomongnya di sebelah sana gitu teman-teman ya, suara kambingnya gede banget teman-teman ya, terekam di sini, akhirnya terganggu suara saya. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalian jangan pernah mengalami ketakutan teman-teman ya. Untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Nih tengok nih Bang Andri. Bang Andri itu waktu pertama kali kesini mukanya pucat gitu teman-teman ya. Kemudian saya sarankan untuk makan aja banyak yang bergizi teman-teman ya. Kemudian kasih motivasi gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah bisa tersenyum teman-teman. Kemudian dia udah bisa jalan-jalan gitu teman-teman ya. Walaupun di awal-awal datang ke sini itu dia naik tangga aja nggak bisa teman-teman ya, lututnya lemes. Ya sekarang juga sih masih lemas, cuman ya nggak terlalu lemas kayak waktu pertama kali datang teman-teman ya. Alhamdulillah itu juga berkat apa ya, berkat perjuangan dia sendiri sih sebetulnya teman-teman ya. Kemudian berkat doa teman-teman juga di kolom komentar itu banyak sekali yang mendoakan Bang Andri teman-teman ya. Semoga cepat sembuh total, semoga cepat sembuh total. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu sebetulnya harus bisa saling mendoakan teman-teman ya. Karena apa, jujur ya, kita sudah melakukan ikhtiar tiap hari ya, kita sudah melakukan ikhtiar tiap hari, kita sudah melakukan metodenya tiap hari gitu teman-teman ya. Selebihnya ya kita saling mendoakan saja teman-teman ya. Itu saling mendoakan semoga kita semua yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu cepat sembuh total. Nah itu teman-teman ya, karena di dunia ini untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, hal yang paling dirindukan itu adalah sembuh total gitu teman-teman ya. Kadang kita itu kalau misalnya lagi terkena ya, lagi terkena asam, kemudian kita lagi duduk sendiri gitu teman-teman, selalu teringat ya dengan keadaan kita yang dulu ya. Dulu kita gagah kan gitu teman-teman ya, dulu kita ceria mungkin seperti itu teman-teman ya, tapi sekarang kita mukanya kusam gitu teman-teman ya. Bahkan untuk dulu ya, untuk saya pribadi ini teman-teman ya, suka apa ya, suka terlalu sering memperhatikan diri sendiri teman-teman ya. Kadang kita lihat di cermin, kok muka gua sekarang begini gitu teman-teman ya. Kemudian lihat fisik juga, kok sekarang gua begini. Itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman. Semoga saja teman-teman itu tidak ya, tetapi untuk saya pribadi dulu seperti itu, terlalu memperhatikan apa ya, fisik lah gitu teman-teman ya, terlalu memperhatikan fisik ya. Jadi ketika kita melihat muka pucat, kadang kita selalu bertanya-tanya ya, kenapa nih sekarang pucat gitu ya, wah ini jangan-jangan. Nah itulah kata-kata jangan-jangan itu yang membuat kita takut teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian kita lihat tangan, kok tangan sekarang kurusan gitu kan ya. Lihat lagi perut, kok sekarang perutnya agak kembung gitu teman-teman ya. Itulah saya gitu teman-teman. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, dulu itu saya sering disibukkan dengan terlalu banyak memperhatikan keadaan fisik teman-teman, sehingga ya kita itu setiap harinya itu stres ya, stres memperhatikan fisik, stres memperhatikan keadaan teman-teman. Padahal sebetulnya kejadian itu tidak usah dilakukan teman-teman ya, karena akan menambah beban pikiran teman-teman ya. Jujur akan menambah beban pikiran teman-teman ya, yang seharusnya saat terkena gangguan asam lambung itu belajar masa bodoh saja. Fisik gua sekarang nih agak kurusan, masa bodoh teman-teman, nanti juga bakalan kembali lagi, kita BB-nya bakalan kembali lagi. Kemudian ketika kita melihat perut, misalkan kok perut sekarang agak kembung ya, agak buncit gitu teman-teman, belajar masa bodoh saja, nanti juga bakalan kembali lagi gitu teman-teman ya. Yang penting fokus saja di kesenangan gitu teman-teman ya, karena biar kita itu terhindar dari stres.
Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang misalkan ada nih sekarang itu teman-teman yang samalah dengan saya gitu teman-teman ya, masih terlalu memperhatikan fisik gitu teman-teman. Alangkah baiknya kalian jangan terlalu perhatikan fisik teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah dicek ke dokter, kalian baik-baik saja, kalian hanya asam lambung saja, ya sudah, that's it, beres teman-teman ya. Kalian jangan mengalami ketakutan. Untuk fisik kalian nanti juga bakalan kembali lagi teman-teman ya. Wah rambut sekarang rontok nih. Ya nggak apa-apa teman-teman ya, nanti juga rontoknya akan stop sendiri dan kalian juga bakalan sehat lagi teman-teman ya. Pak sekarang itu saya badannya kurus, jangan terlalu perhatikan teman-teman. Nanti juga ketika kalian sehat, yang penting banyak makan, sering ngemil, nanti juga bebe bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang itu jangan terlalu memperhatikan ke fisik teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian fokus saja di kesenangan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang udah terlalu sore, saya udah dulu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal kalian itu merasa tertemani lah saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.